Jumpa kembali Sobat All About China. Selamat Hari Raya Imlek, Gong Xi Fa Cai, Xinian Kuai Le, Senti Jian Kang, Wan Se Rui, Nian Nian Yao Fa Cai, Nian Nian Yao Senti Jian Kang. Bagi sobat yang merayakan, tidak lupa admin mengucapkan selamat atas suksesnya pemilihan umum Indonesia 2024. Pemimpin baru, harapan baru, suara rakyat, suara Tuhan. Selamat memimpin untuk masa jabatan 2024 hingga 2029. Semoga membawa Indonesia jauh lebih maju. Langsung saja ke topik. Akhirnya, China secara ofisial memperkenalkan superkomputer terbaru yang diberi nama Tianhe Xingyi. Pada Desember tahun lalu, Pusat Superkomputer Nasional di Guangzhou merilis monster baru di dunia superkomputer. Xingyi merupakan evolusi besar-besaran dalam industri superkomputer yang mana 100% buatan dalam negeri, 100% teknologi dan kekayaan intelektual dalam negeri. Tonggak bersejarah bahwasanya Cina akhirnya dapat menciptakan superkomputer tanpa satupun komponen teknologi asing selain homegrown kecepatan di atas frontier alias exascale level. Sejauh ini official tidak memberikan perincian mengenai performance spesifikasi, namun mereka cukup percaya diri untuk kembali menampilkan diri dalam dunia superkomputer. Banyak spekulan, Tianhe Xingyi memiliki performance paling cepat saat ini, dibekali prosesor dalam negeri. Matrix 3000 menjadi sorotan. Ada prosesor misterius. Matrix 3000 dipercaya menggunakan Note 14 nanometer, bahkan spekulasi 7 nanometer, sebab SMIC punya kemampuan pengecoran 7 nanometer yang mengesankan prosesor Matrix 3000 mewakili melompatan maju dalam teknologi komputasi kinerja tinggi atau HPC. Dengan arsitektur hybrid atau heterogen, satu keping prosesor berisikan 16 inti core, 96 control core, 1536 inti akselerasi core, efisiensi kinerja tinggi, dan kemungkinan node produksi yang sangat canggih. Menurut pengamat HPC, performance Tianhe Xingyi atau mereka juluki Tianhe 3 terendus memiliki kemampuan menghasilkan kecepatan Linpack Basic Peak pada 2,05 exaflop dan sustainable pada kecepatan 1,57 exaflop, menjadikannya superkomputer tercepat di muka bumi hari ini. Sebagai perbandingan kecepatan superkomputer yang dirangkum oleh pengamat HPC pada urutan kedua adalah berasal dari Cina, Sunway Ocean Light, dengan kecepatan setara atau sedikit di atas superkomputer tercepat Amerika Frontier. Semua superkomputer tercepat terbaru Cina tidak disubmit peringkat Linpack 500 global agar tidak menimbulkan panas hati Gedung Putih. Sejak 2018, Cina resmi keluar dari persaingan Linpack global, selaras dengan bertambahnya sanksi-sanksi Amerika untuk menghambat kemajuan superkomputer Cina. Sekilas balik mengenai perjalanan Cina dalam dunia superkomputer, teknologi asing di dalamnya. Cina memiliki sejumlah superkomputer yang paling banyak di dunia, tumbuh sangat cepat selaras dengan bertambahnya penelitian, ilmuwan, akademi, riset dan kemajuan teknologi saat ini. Selain dari kuantiti juga kecepatan atau quality, Cina berkali-kali mengklaim posisi puncak teratas dari sebuah superkomputer tercepat di dunia. Namun sepak terjang Cina dihentikan oleh Amerika. Dimulai era Barack Obama, 2015 Amerika melarang ekspor teknologi tinggi ke Cina. 2019, 5 entitas dilarang melakukan ekspor teknologi superkomputer ke Cina. 2020, tambah lagi 7 entitas dilarang melakukan ekspor.
2021, Komisi Keamanan Kecerdasan Buatan Nasional Amerika menyarankan kepada Kongres merekomendasikan menghambat kemampuan China dalam memproduksi chip dalam negeri. Di tahun yang sama, Senat Amerika mengesahkan undang-undang yang memuat China sebagai pesaing atau lawan yang harus dihentikan. 2022, Amerika membentuk aliansi Chip 4 Arah yang terdiri dari Amerika, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan untuk menekan China alias tidak boleh melakukan ekspor teknologi ke negara tersebut. Di akhir tahun 2023, China memperkenalkan superkomputer Tianhe Xingyi yang dengan sangat percaya diri dan bangga bahwasanya superkomputer kelas exascale, exaflop dengan teknologi 100% dalam negeri telah lahir. Artinya segala upaya Amerika untuk menghambat China di dunia superkomputer bahkan semikonduktor dapat dipastikan gagal. Awalnya menghambat, Amerika justru memacu China untuk menjadi lebih mandiri, siap menjadi pesaing selevel. Larangan teknologi tinggi justru berkah mempercepat mendorong China untuk berani melakukan reformasi total dunia superkomputer, chip, dan semikonduktor. China pastikan bebas dari hambatan Amerika. Terang-terangan mereka memperkenalkan hasil kerja keras selama masa pengekangan. Kemampuan superkomputer selaras dengan riset bidang apapun suatu negara pada level mutakhir. Superkomputer dapat memberikan kemampuan berkali lipat bagi penemuan mutakhir. Tak ada produk teknologi tinggi kompleks yang tidak melibatkan superkomputer. Oleh itu, Amerika terus menghambat kemampuan kalkulasi digital China. Keberhasilan China patut ditiru oleh setiap negara yang ingin berdaulat penuh. Memang dipastikan tidak banyak negara yang memiliki kesadaran, potensi, dan kemampuan tersebut. Perlu pengekangan di awal untuk mengeluarkan potensi setiap bangsa. Awalnya memang pahit, tapi berakhir manis. Sampai sudah di penghujung topik. Jumpa di topik berikutnya. Terima kasih sobat. Pamit. Salam all about China.